Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bertemu lagi dengan Ibu Yuni Fitriani SPD, biasa dipanggil Ibu Ria. Ibu adalah guru di SDN 08 Nobo Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nah, hari ini Ibu akan membahas bersama anak-anak hebat Ibu tentang tema 4, muatan IPA KD 3.4 tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, kita sebelum pelajarinya harus tahu dulu dong, apa itu sistem peredaran darah manusia. Nah, sistem peredaran darah manusia itu adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Itu yang disebut sistem peredaran darah manusia. Nah, sistem peredaran darah manusia ini tersusun atas 3 organ. Yang pertama yaitu jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga adalah paru-paru. Mari kita bahas organ yang pertama, yaitu jantung. Nah, Ibu bisa lihat video yang tampil di layar bahwa ini terlihat jantungnya berdetak ya. Nah, jantung itu adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh kita. Jantung tersebut tersusun atas gumpalan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Nah, jantung memompa darah itu dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Kalau kepalan ibu sebesar ini, berarti jantung ibu juga sebesar kepalan tangan ibu. Kalau anak-anak ibu, kepalan tangan anak-anak ibu kan kecil, berarti sebesar itu pula lah jantung anak-anak ibu semua. Nah, kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Nah, ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Gimana ya cara kita merasakan denyut nadi kita? Nah, anak ibu bisa lihat ada urat-urat yang muncul pada lengan anak ibu. Mungkin anak ibu bisa memegangnya, merabanya. Nah, anak ibu akan merasakan terasa denyutannya. Nah, kecepatan denyut jantung ini tergantung dari kegiatan yang dilakukan. Kalau ketika sedang beristirahat, tidak beraktivitas, maka jantung kita berdenyut kira-kira 60 sampai 80 kali setiap menit. Nah, kecepatan jantung ini dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Nah, tentunya jika anak ibu sedang berlari seperti pada gambar ini, tentu denyut nadi anak ibu lebih kencang daripada saat beristirahat. Ayo anak-anak ibu coba perhatikan gambar ibu. Nah, ini adalah gambar jantung dan bagian-bagiannya. Jantung itu terdiri dari 4 ruang. Yang pertama adalah serambi kanan, kemudian serambi kiri, kemudian bilik kanan dan bilik kiri. Nah, antara bagian-bagian jantung tersebut, antara yang kanan dengan kiri jantung, selalu dibatasi oleh sekat jantung yang biasa kita sebut dengan katup jantung. Nah, katup itu kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, katup jantung itu berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Kalau darah mengandung oksigen berarti darah ini sudah bersih dan sudah dibersihkan lewat melalui paru-paru. Sedangkan darah kotor tentunya akan mengandung karbon dioksida dan darah ini tentu belum dibersihkan. Katup jantung itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah katup tricuspidalis yang berfungsi memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan guna membantu mengalirkan darah yang sedikit oksigen dari atrium kanan menuju ke ventrikel kanan. Sedangkan yang kedua adalah katup mitral. Dia berfungsi untuk memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri, kemudian mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikel kiri kembali pada atrium kiri. Sekarang kita bahas fungsi jantung. Nah, anak ibu perhatikan gambar jantung ini. Nah, fungsi jantung itu yang pertama adalah memompa darah yang membawa karbon dioksida ke paru-paru. Fungsi yang kedua adalah memompa darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah,
Nutrisi ini didapat dari mana? Tentunya dari makanan yang anak-anak ibu makan. Harus makanan-makanan yang sehat. Seperti gambar sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan bahwa jantung kita ini terdiri dari 4 bagian atau 4 ruang. Nah, fungsi ruang-ruangnya itu berbeda-beda. Yang pertama serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri berfungsi menerima darah yang kaya O2 dari paru-paru. Kemudian ada bilik kanan yang berfungsi untuk menerima darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh. Kemudian ada bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah yang kaya O2 ke seluruh tubuh. Nah, sekarang kita masuk organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah itu adalah saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung dan sebaliknya. Nah, pembuluh darah ini terbagi 3. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau pembuluh arteri, yang kedua adalah pembuluh balik atau pembuluh vena, yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau pembuluh arteri ini, arteri merupakan pembuluh yang membawa oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi, pembuluh nadi inilah yang mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap oleh tubuh kita ini ke seluruh tubuh sehingga berfungsi untuk pertumbuhan tubuh kita. Pembuluh nadi ada 3 jenis. Yang pertama adalah aorta, yaitu pembuluh darah arteri yang keluar dari ventrikel kiri. Kemudian yang kedua adalah arteri, yaitu percabangan dari aorta tadi. Kemudian yang ketiga adalah arteriol, yaitu pembuluh nadi yang berhubungan dengan pembuluh kapiler. Nah, ini adalah 3 bagian dari pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Pembuluh nadi ada 3 jenis. Yang pertama adalah aorta. Nah, yang kedua itu pembuluh balik atau pembuluh vena. Vena merupakan pembuluh yang membawa karbon dioksida dan zat sisa metabolisme ke jantung. Pembuluh vena ini memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu vena cava. Vena cava ini adalah pembuluh vena yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung melalui atrium kanan. Nah, itu yang pertama bagian dari pembuluh balik atau vena. Yang keduanya adalah venula atau vena yang berhubungan dengan kapiler. Jadi pembuluh vena berhubungan dengan pembuluh kapiler kita sebut dengan venula. Kemudian yang ketiga adalah vena pulmonalis. Satu-satunya pembuluh vena yang mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru menuju atrium kiri. Kita masuk pembuluh yang ketiga, yaitu pembuluh kapiler. Nah, Ibu bisa lihat gambarnya, pembuluh kapiler ini adalah pembuluh yang kecil-kecil, tercabang di ujung-ujung arteri dan vena. Pembuluh kapiler ini merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di jaringan tubuh. Nah, terlihat ini kan serabut-serabut halusnya, dari itu disebut pembuluh kapiler. Kita masuk pada organ berikutnya, yaitu darah. Darah merupakan alat transportasi utama dalam sistem sirkulasi. Nah, fungsi darah ini yang pertama adalah mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke jaringan dan paru-paru. Yang kedua, mengangkut zat-zat lainnya ke seluruh tubuh seperti zat makanan. Kemudian, ion dan hormon ke seluruh tubuh. Yang ketiga, berperan aktif melawan bakal penyakit. Yang keempat, memelihara keseimbangan cairan tubuh. Yang kelima, mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme. Kemudian memelihara suhu tubuh normal yaitu 37 derajat Celcius. Suhu tubuh kita manusia normal ini berada pada 37 derajat Celcius. Jika anak ibu dalam kondisi demam, maka suhu tubuh anak ibu bisa di atas 37, bisa bahkan sampai 40 derajat Celcius. Itu menandakan ada penyakit yang sedang menyerang tubuh anak ibu. Darah ini juga ada komponen-komponen yang menyusun darah ini. Yang pertama yaitu dikenal dengan plasma darah. Nah, plasma darah ini sebagai pelarut bahan-bahan kimia. Fungsi yang kedua itu membawa mineral terlarut, glukosa dan asam amino. Kemudian vitamin, karbon dioksida sebagai ion hidrogen karbonat dan bahan-bahan buangan. Kemudian plasma darah ini juga terdapat dalamnya menyebarkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin.
Kemudian menjaga keseimbangan antara cairan di dalam sel dan cairan di luar sel. Komponen penyusun darah yang kedua adalah sel darah. Sel darah merupakan komponen lain dari darah. Dalam darah terdapat sekitar 45% sel darah yang berupa padatan, lebih sedikit dari plasma darah. Nah, gambarnya, videonya dapat Ibu saksikan pada di samping teks Ibu ini ya. Komponen penyusun darah yang kedua adalah sel darah. Sel darah merupakan, nah kita masuk organ yang ketiga yaitu paru-paru. Nah, Ibu bisa memperhatikan inilah bentuk dari paru-paru. Paru-paru ini membantu dalam sistem peredaran darah manusia. Paru-paru juga berfungsi dalam sistem pernafasan, tetapi dalam sistem peredaran darah, paru-paru juga memiliki peranan yang sangat penting. Nah, organ paru-paru ini bentuknya adalah sepasang organ yang memiliki tekstur kenyal dan berisi udara. Paru-paru juga memiliki peranan penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai atau yang menghasilkan, yang mengantarkan oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak karbon dioksida. Nah, paru-paru ini terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Nah, masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam peredaran darah itu. Berdasarkan alirannya, peredaran darah itu akan terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil ini adalah sistem peredaran darah yang mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen, banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, anak-anak Ibu bisa memperhatikan skema yang ada pada gambar tersebut, gambar pada layar Ibu ini. Nah, skemanya adalah kalau peredaran darah kecil itu, darah mulai dari bilik kanan, menuju arteri paru-paru, kemudian menuju paru-paru, tempat bertukarnya darah yang mengandung O2 dengan CO2 tadi, kemudian melanjut ke vena paru-paru dan keluar melalui serambi kiri. Nah, yang kedua adalah peredaran darah besar. Peredaran darah besar ini adalah darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Jadi kalau peredaran besar, darahnya tidak masuk paru-paru. Melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, untuk skemanya, nah Ibu bisa perhatikan. Ini skemanya ya. Mulai dari bilik kiri, kemudian kapiler seluruh tubuh, kemudian masuk ke vena atas dan bawah, kemudian masuk dia ke serambi kanan. Nah, inilah skemanya. Jadi kalau pembuluh darah besar, darah tidak lagi masuk ke paru-paru, tapi beredar ke seluruh tubuh. Nah, di sini Ibu sedikit membahas tentang gangguan pada peredaran darah. Nah, manusia ini rentan sebenarnya dengan bermacam-macam gangguan pada organ tubuhnya. Antaranya adalah gangguan pada organ peredaran darah ini. Nah, gangguan pada sistem peredaran darah manusia ini bisa jadi karena kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah atau sirkulasi darah manusia yang baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Nah, gangguan atau kelainan peredaran darah pada manusia ini faktornya bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu kelainan pada pembuluh darah atau kelainan pada darah. Nah, ini untuk gangguan ini bisa kita lihat dari gejala-gejala yang ditimbulkan
dari peredaran darah ini. Nah, selanjutnya kelainan pada pembuluh darah. Nah, kelainan pada pembuluh darah ini ada beberapa penyakit atau kelainan yang mungkin anak ibu pernah dengar juga. Yang pertama itu adalah aterosklerosis atau sklerosis. Yang kedua adalah serangan jantung. Yang ketiga tumor jantung. Yang keempat adalah stroke. Yang berikutnya adalah hipertensi, kemudian hipotensi dan varises. Ini akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Nah, sampai di sini dulu anak-anak ibu semua pembelajaran kita untuk hari ini. Tunggu ya video-video pembelajaran ibu berikutnya. Dan jangan lupa kunjungi channel ibu, yaitu Bu Ria dalam kurung YF Channel. Nah, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.